Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan yaitu tentang test case desain teknis pada proyek website entertainment Fanfan. Yang pertama yaitu memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada teman saya. Yang pertama, yaitu saya Awanesa Prayoga dengan NIM 22051214011. Kemudian rekan saya. Kemudian ada saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Kemudian rekan saya. Selanjutnya saya Brodetullah dengan NIM 2205121421. Saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 2205121418. Dan saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 2205121403. Untuk yang pertama di sini yaitu implementasi. Yang pertama yaitu control flow testing pada website Finfan. White box testing pada bagian control flow dapat dilakukan dengan menguji alur kontrol program dan mengidentifikasi cabang-cabang yang ada. Dalam konteks website Finfan, kita dapat melakukan control flow testing untuk setiap fitur yang disebutkan. Berikut adalah pengujian untuk beberapa fitur. Yang pertama yaitu register. Langkah testing untuk yang pertama yaitu akses halaman register, kemudian input, klik link register, kemudian output yang dihasilkan halaman register terbuka. Yang kedua, connect. Untuk yang kedua yaitu mengisi form register, kemudian inputnya yaitu isi form dengan data valid, kemudian outputnya yaitu sistem memvalidasi data registrasi berhasil, redirect ke halaman login. Next. Dan ada control flow testing pada website Finfan. Yang kedua yaitu login, langkah testing. Yang pertama, akses halaman login, kemudian klik login, lalu outputnya yaitu halaman login terbuka. Lalu yang kedua, login dengan informasi valid, kemudian inputnya yaitu isi form dengan data valid, lalu menghasilkan output redirect ke halaman utama, yaitu landing page setelah login berhasil. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu landing page setelah login. Untuk langkah testing yang pertama yaitu akses landing page, kemudian inputnya login atau akses situs, lalu outputnya pengguna akan diarahkan ke homepage film dan musik. Lalu yang kedua yaitu memastikan elemen-elemen dimuat dengan benar. Outputnya yaitu elemen terlihat sesuai. Oke, next. Yang keempat yaitu home. Langkah testing yang pertama yaitu akses halaman home dari landing page, kemudian input klik link logo Finfan, lalu outputnya halaman home terbuka, elemen musik dan film terlihat. Lalu yang kedua yaitu navigasi antara musik dan film. Lalu inputnya yaitu klik tab musik atau film, lalu outputnya halaman berpindah sesuai dengan tab yang diklik. Untuk yang ketiga yaitu cek berita teknik terkini. Kemudian outputnya yaitu berita terkini ditampilkan dengan benar di bagian home. Lalu yang keempat yaitu cek film dan musik yang sedang tren. Lalu outputnya yaitu daftar film dan musik ditampilkan dengan benar. Next. Yang kelima yaitu pack film. Untuk langkah testing yang pertama yaitu akses halaman film dari home. Inputnya yaitu klik tab film, lalu menghasilkan output halaman film terbuka dengan film ditampilkan. Yang kedua yaitu cek berita terkini pada halaman film. Outputnya yaitu berita ditampilkan dengan benar di bagian film. Okay, next. Untuk pack musik selanjutnya yaitu pack musik. Langkah testing yang pertama yaitu akses halaman musik dari home. Lalu output yang dihasilkan
yaitu halaman musik terbuka, daftar musik ditampilkan. Untuk yang kedua, yaitu cek berita terkini pada halaman musik. Lalu outputnya yaitu berita ditampilkan dengan benar di bagian musik. Next. Selanjutnya terdapat profile main, di mana pada langkah testingnya yang pertama adalah akses halaman profil main setelah login dengan input klik tab profile, kemudian output yang dihasilkan adalah halaman profile main terbuka, informasi profil ditampilkan. Kemudian langkah testing yang kedua adalah edit informasi profil, kemudian dengan input klik tombol edit profile dan ubah informasi. Kemudian output yang dihasilkan adalah informasi profil diubah dengan sukses, pesan konfirmasi muncul. Kemudian langkah testing yang ketiga adalah cek perubahan informasi profil yang menghasilkan output, pastikan perubahan informasi profil terlihat di halaman profile main. Bisa di next. Kemudian implementasi. Yang ke B, yaitu data flow testing pada website FineFun. Data flow testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang fokus pada aliran data dalam sistem. Ini melibatkan analisis bagaimana data bergerak melalui sistem dan mengidentifikasi tempat-tempat di mana data dapat hilang, cacat, atau disalahgunakan. Berikut adalah beberapa skenario data flow testing yang dapat diaplikasikan pada website FineFun. Yang pertama adalah input data pendaftaran pengguna yang melibatkan nama, email, dan password. Kemudian yang kedua adalah proses, yaitu sistem memvalidasi data pendaftaran pengguna dan menyimpan data pengguna ke dalam database, ID pengguna, dan informasi profil yang diubah. Kemudian yang ketiga adalah output, yaitu halaman pendaftaran berhasil jika data pendaftaran valid, atau pesan error jika data pendaftaran tidak valid. Bisa di next. Kemudian selanjutnya adalah yang pertama proses, yaitu ID konten, termasuk berita, film, musik, dan ID pengguna. Kemudian yang kedua adalah prosesnya, yaitu sistem memeriksa apakah pengguna memiliki akses untuk melihat konten tertentu. Kemudian yang ketiga adalah outputnya, yaitu tampilan konten terkini, yaitu berita, film, dan musik, jika pengguna memiliki akses atau pesan error jika tidak memiliki akses. Kemudian selanjutnya, yaitu yang pertama terdapat input ID pengguna dan informasi profil yang diubah. Prosesnya yaitu sistem validasi dan menyimpan proses informasi profil pengguna ke dalam database. Dengan output, halaman profil berhasil diubah jika data valid atau pesan error jika tidak valid. Kemudian yang ke-C adalah branch testing pada website FineFun. Branch testing adalah salah satu teknik pengujian yang fokus pada pengujian setiap percabangan atau branch dalam kode program untuk memastikan bahwa setiap kondisi atau pilihan diuji secara terpisah. Berikut adalah contoh branch testing pada beberapa fitur di website FineFun. Yang pertama adalah login. Skenario yang pertama adalah login dengan informasi yang benar. Branch testing action, yaitu memastikan bahwa cabang keputusan untuk autentikasi pengguna diuji secara terpisah. Sedangkan output yang diharapkan adalah pengguna diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil. Bisa di next. Kemudian skenario yang kedua adalah login dengan email benar tapi password salah. Di mana branch testingnya action adalah memastikan bahwa cabang keputusan untuk penanganan password salah diuji secara terpisah. Output yang diharapkan adalah sistem memberikan pesan kesalahan kata sandi salah, coba lagi, dan tidak mengizinkan akses. Kemudian, skenario yang ketiga adalah login dengan email yang tidak terdaftar. Branch testing action-nya yaitu memastikan bahwa cabang keputusan untuk penanganan email tidak terdaftar diuji secara terpisah. Output yang diharapkan adalah sistem memberikan pesan kesalahan, nama pengguna tidak ditemukan, dan tidak mengizinkan akses. Kemudian selanjutnya yaitu pencarian. Skenario yang pertama adalah pencarian dengan kriteria yang sesuai. Branch testing action-nya yaitu memastikan bahwa setiap kondisi pada cabang keputusan pencarian diuji secara terpisah. Output yang diharapkan adalah sistem menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan. Kemudian skenario yang kedua adalah pencarian tanpa mengisi kriteria. Branch testing action memastikan bahwa cabang keputusan untuk penanganan pencarian tanpa kriteria diuji secara terpisah.
Output yang diharapkan adalah sistem memberikan pesan kesalahan, mohon isi kriteria pencarian terlebih dahulu, dan tidak menampilkan hasil pencarian. Kemudian skenario yang ketiga adalah pencarian dengan kriteria yang tidak sesuai. Branch testing action memastikan bahwa cabang keputusan untuk penanganan kriteria pencarian tidak sesuai diuji secara terpisah. Output yang diharapkan adalah sistem memberikan pesan kesalahan tidak ada hasil yang ditemukan sesuai dengan kriteria pencarian Anda jika kriteria tidak. Selanjutnya, yang ketiga ada validasi formulir pendaftaran. Skenario yang pertama mengisi formulir pendaftaran dengan data yang valid. Branch testing action memastikan bahwa setiap kondisi pada cabang keputusan validasi formulir pendaftaran diuji secara terpisah. Output yang diharapkan yaitu sistem menerima formulir pendaftaran dan memberikan konfirmasi pendaftaran. Skenario 2 mencoba demi Allah ya Allah. Sorry, tak ulang ya. Masuk gak suaraku? Masuk gak? Oh, bingung aku. Masuk, ayo. Sabar-sabar, Andrea. Selanjutnya, validasi formulir pendaftaran. Skenario yang pertama, mengisi formulir pendaftaran dengan data yang valid. Branch testing action memastikan bahwa setiap kondisi pada cabang keputusan validasi formulir pendaftaran diuji secara terpisah. Output yang diharapkan yaitu sistem menerima formulir pendaftaran dan memberikan konfirmasi pendaftaran. Skenario 2, mencoba mengirimkan formulir tanpa mengisi bidang yang wajib diisi. Branch testing action yaitu memastikan bahwa cabang keputusan untuk penanganan formulir tanpa mengisi bidang yang wajib diisi diuji secara terpisah. Output yang diharapkan yaitu sistem memberikan pesan kesalahan, semua bidang wajib diisi, dan tidak memproses formulir pendaftaran. Next. Kemudian skenario 3 mencoba mengirimkan formulir dengan data yang tidak valid. Branch testing action-nya memastikan bahwa cabang keputusan untuk penanganan formulir dengan data tidak valid diuji secara terpisah. Output yang diharapkan, sistem memberikan pesan kesalahan, format email tidak valid, jika alamat email tidak valid dan tidak memproses formulir pendaftaran. Next. Kemudian ada implementasi black box testing. Yang pertama, equivalent class partitioning pada website FindFund. Tujuan skenario equivalent class partitioning pada website FindFund yaitu untuk memastikan bahwa fitur registrasi pada FindFund dapat mengelola data input dengan benar melalui pembagian kelas setara. Yang pertama, kelas setara untuk data valid. Langkah aksi, memasukkan nama pengguna dengan panjang normal. Kemudian memasukkan alamat email valid. Pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Masukkan kata sandi yang memenuhi kebijakan keamanan. Ekspektasi hasil, registrasi berhasil, dan data input valid diterima dengan benar. Next. Kemudian yang kedua, kelas setara untuk nama pengguna yang terlalu panjang. Langkah aksi yaitu memasukkan nama pengguna dengan panjang lebih dari batas maksimum. Ekspektasi hasil, sistem memberikan pesan kesalahan terkait panjang nama pengguna, dan registrasi tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga, kelas setara untuk alamat email yang tidak valid. Langkah aksi, memasukkan alamat email tanpa @ kemudian memasukkan alamat email tanpa domain. Ekspektasi hasil, sistem memberikan pesan kesalahan terkait format alamat email, dan registrasi tidak dapat dilanjutkan. Next. Selanjutnya, yang keempat, kelas setara untuk pilihan jenis kelamin. Langkah aksi yang pertama, pilih jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, pilih jenis kelamin perempuan. Ekspektasi hasil, sistem menerima kedua pilihan jenis kelamin dengan benar, dan registrasi berhasil. Yang kelima, kelas setara untuk kata sandi yang tidak memenuhi kebijakan keamanan. Langkah aksi yang pertama, masukkan kata sandi yang terlalu pendek. Yang kedua, masukkan kata sandi tanpa kombinasi huruf dan angka.
Ekspektasi hasilnya, sistem memberikan pesan kesalahan terkait kebijakan keamanan kata sandi dan registrasi tidak dapat dilanjutkan. Next. Kemudian yang ketiga ada boundary value analysis pada website FineFun. Ini bertujuan untuk memastikan keandalan, kualitas, dan keamanan fitur-fitur, terutama fitur pencarian berdasarkan rating di situs hiburan FineFun yang melibatkan uji batas-batas rating yang dapat dipilih oleh pengguna. Metode pengujian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menguji nilai-nilai pada batas-batas input yang mungkin mengakibatkan kesalahan atau masalah dalam aplikasi. Yang pertama, batas bawah rating. Langkah aksi, pilih rating 1 unit di bawah batas minimum yang diizinkan. Misalnya, jika rating berkisar antara dari 1 hingga 5, pilih rating 0. Harapannya, sistem memberikan tanggapan yang sesuai, mungkin meminta untuk memilih rating yang valid. Next. Yang kedua ada tepi bawah rating. Langkah aksi, pilih rating minimum yang diizinkan. Harapan sistem menampilkan acara dengan rating sesuai dengan batas bawah yang dipilih. Yang ketiga, nilai tengah rating. Langkah aksi, pilih rating di tengah rentang yang diizinkan. Misalnya jika rating berkisar dari 1 hingga 5, pilih rating 3. Harapan sistem menampilkan acara dengan rating sesuai dengan nilai tengah yang dipilih. Yang keempat, tepi atas rating. Langkah aksi, pilih rating maksimum yang diizinkan. Harapan sistem menampilkan acara dengan rating sesuai dengan batas atas yang dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, batas atas rating. Langkah aksi, pilih rating 1 unit di atas batas maksimum yang diizinkan. Misalnya, jika rating berkisar dari 1 hingga 5, pilih rating 6. Harapan sistem memberikan tanggapan yang sesuai, mungkin meminta untuk memilih rating yang valid. Selanjutnya ada comparison testing pada website FineFun. Bertujuan untuk memastikan bahwa pembaruan atau perubahan perangkat lunak tidak hanya meningkatkan fungsionalitas, tapi juga mempertahankan keandalan, konsistensi, dan kualitas keseluruhan situs. Fokus utama melibatkan verifikasi fungsionalitas fitur-fitur kunci seperti pencarian dan tampilan informasi acara, serta memastikan bahwa perbaikan bug berhasil tanpa menimbulkan masalah baru. Aspek kinerja responsif, keamanan, kualitas visual, dan pengujian fitur baru juga menjadi perhatian dalam proses ini. Tujuannya adalah memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan dan aman setelah setiap perubahan atau pembaruan perangkat lunak. Selanjutnya, yang pertama ada pencarian hiburan. Sebelum pembaruan, hanya mendukung pencarian berdasarkan judul acara, tidak ada opsi untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan genre. Sesudah pembaruan perkenalkan kemampuan pencarian berdasarkan genre, pengguna dapat lebih mudah menemukan hiburan berdasarkan preferensi mereka. Yang kedua ada informasi hiburan. Sebelum hiburan, informasi hiburan terbatas deskripsi hiburan. Tidak ada rating atau konten terkait lainnya yang tersedia. Sesudah pembaruan, informasi hiburan diperluas dengan tambahan rating dan info artis. Pengguna juga dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang hiburan yang mereka minati. Selanjutnya ada orthogonal array testing pada website FineFun. Langkah-langkah yang diterapkan pada pengujian susunan ortogonal. Yang pertama ada identifikasi fitur dan fungsionalitas utama. Menentukan fungsionalitas dan fitur utama aplikasi FineFun, dan ini termasuk pencarian musik, rating film, playlist, rekomendasi, dan banyak lagi. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi variabel dan nilai. Identifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Contohnya mungkin termasuk jenis perangkat, misalnya ponsel, pintar, tablet, dan desktop. Jenis browser, jenis koneksi internet, jenis akun pengguna, yang gratis atau berlangganan, dan lain-lain. Selanjutnya ada membuat tabel array ortogonal. Gunakan tabel array ortogonal untuk membuat kombinasi nilai variabel yang efisien. Pastikan setiap kombinasi mewakili skenario pengujian yang unik. Tabel susunan ortogonal membantu mengidentifikasi kombinasi paling penting dan memberikan hasil yang
representatif. Yang keempat adalah pelaksanaan pengujian. Gunakan kombinasi yang dihasilkan oleh tabel array ortogonal sebagai panduan penerapan pengujian di aplikasi FanFun. Pastikan untuk menguji setiap kombinasi untuk memastikan fitur utama berfungsi dengan baik. Yang kelima, mencatat dan menganalisis hasil. Catat hasil tes untuk setiap kombinasi. Analisis hasilnya untuk mengidentifikasi potensi masalah atau anomali dengan kombinasi tertentu. Hal ini membantu tim pengembang untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan kualitas aplikasi. Yang keenam, ada iterasi pengujian. Jika ditemukan masalah atau jika ada perubahan dalam aplikasi, lakukan iterasi pengujian dengan memodifikasi tabel ortogonal array sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada decision table based testing and cause effect graph pada website FanFun. Tujuan dari decision table based testing ini dan cause effect graphing di situs FanFun adalah untuk meningkatkan kualitas pengujian Anda dengan memberikan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Tujuan pengujian berbasis tabel keputusan adalah untuk membuat dan menjalankan skenario pengujian berdasarkan kombinasi kondisi dan tindakan yang mungkin terjadi pada fungsionalitas utama aplikasi. Hal ini memastikan bahwa semua kemungkinan kondisi telah diuji secara sistematis, sehingga memberikan keyakinan pada respon aplikasi dalam berbagai skenario penggunaan. Sebaliknya, tujuan grafik sebab akibat adalah mengidentifikasi dan menguji kombinasi kondisi yang mencakup semua jalur yang mungkin dari masukan hingga keluaran. Memastikan bahwa respon aplikasi dapat diprediksi dan memenuhi harapan. Menggabungkan kedua metode ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian di situs web FanFun dengan memastikan cakupan pengujian yang menyeluruh dan terperinci atas fungsionalitas utama dan respon aplikasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi. Kesimpulan, dalam pengembangan website FanFun, teknik desain kasus uji sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh fitur dan fungsionalitasnya berjalan dengan baik, memberikan pengalaman pengguna yang optimal, dan menjaga keamanan serta keandalan platform tersebut. Melalui penerapan white box testing dan black box testing, kami dapat mengevaluasi berbagai aspek seperti control flow, data flow, keamanan, kinerja, dan fungsionalitas platform secara menyeluruh. Dengan adanya teknik desain dan kasus uji yang komprehensif ini, diharapkan bahwa pengembangan dan pengujian FanFun dapat berjalan dengan baik, meminimalkan kesalahan, serta memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan dalam mengakses berbagai konten hiburan yang telah disediakan. Tadi adalah penjelasan kami tentang website kami yang telah kami teliti dengan metode tersebut. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.